Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang Biro Perencanaan dan Anggaran untuk menjadi salah satu pembicara dalam forum ini. Ya. Sesuai dengan judul yang telah ada di yang ada di slide, maka kami dari Biro Perencanaan dan Anggaran akan membawakan topik dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Anggaran. Namun sebelumnya, karena sebenarnya sesi ini berjudul tentang rencana pembiayaan untuk e-hospital, maka sebelum kami secara spesifik menyampaikan apa yang sedang dan akan kita kerjakan tentang pengembangan sistem informasi oleh Biro Perencanaan Anggaran, terlebih dahulu kami sampaikan bagaimana sebenarnya sistem perencanaan dan penganggaran untuk e-health ini ya di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kita mempunyai sistem perencanaan dan penganggaran ya, artinya bahwa secara nasional ya pemerintah aturan-aturan untuk perencanaan dan penganggaran itu ada, dan artinya proses itu kita harus lalui dengan benar ya, dan taat ya, dan tertib ya. Jadi ketika suatu kegiatan ya, jadi Bapak Ibu, jadi ketika suatu kegiatan akan direncanakan ya, suatu kegiatan besar akan dimunculkan menjadi suatu isu atau kegiatan yang harus mendapatkan pembiayaan yang jelas dan cukup besar. Itu di awal di awal tahun ya, H-1 tahun sebelumnya, tahun pelaksanaan. Jadi misalkan kita akan melaksanakan di tahun 2012, seharusnya kegiatan tersebut ya, kita menyusun perencanaan. Kalau kita di sistem perencanaan pembangunan nasional H-1, jadi harusnya ketika menyusun perencanaan di tahun 2011 ya, pernyataan tersebut sudah muncul di dalam dokumen sebagai suatu kegiatan atau isu strategis. Jadi contohnya begini. Jadi kalau misalkan kita akan membiayai suatu kegiatan besar di tahun 2012, contohnya bahwa kita akan melakukan dengan betul-betul serius dan membiayai, artinya bahwa kegiatan tersebut nanti akan butuh anggaran yang besar. Jadi di dokumen rencana kerja pemerintah untuk tahun 2012 yang disusun di tahun 2011 ya, rencana kerja pemerintah adalah rencana kerja tahunan ya untuk tahun depan, dan di kementerian lembaga, artinya di Kementerian Kesehatan ya, itu dokumennya berupa dokumen rencana kerja. Pernyataan tersebut muncul ya, harus muncul. Jadi saya katakan kepada teman-teman perencana di masing-masing unit utama, jadi kalau kegiatan tersebut mau dimunculkan ya, mau diirmak, itu harus muncul paling tidak di dokumen besarnya dulu, dokumen RKP ya. Karena apa? Dengan adanya statement tersebut, misalkan pengembangan e-health di hospital, rumah sakit ya, kita di Biro Perencanaan akan mengawal pendanaannya nanti ya. Jadi di proses awalnya, di proses perencanaan itu sudah ada dulu kalimat tersebut. Yang ada selama ini kita perhatikan bahwa ada penguatan sistem informasi ya, penguatan sistem informasi, tetapi harusnya itu harus dirinci lagi ya. Jadi anaknya itu muncul, jadi rinciannya itu muncul bahwa di penguatan sistem informasi tersebut kita akan mengembangkan e-health di rumah sakit ya. Jadi kalau tiba-tiba kita nanti di tengah tahun atau di akhir tahun untuk apa namanya menginginkan di tahun depan kegiatan tersebut muncul dengan pembiayaan yang lebih besar, tentunya itu agak sulit. Jadi dari awal itu harusnya sudah tersedia di dokumen RKP atau renca kita. Ya. Saya melihat bahwa di dokumen renca kita itu yang ada masih bentuknya adalah penguatan sistem informasi ya. Tetapi
di dokumen dokumen KKL-nya untuk dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan memang sudah muncul ya, tetapi sudah muncul tentang pengembangan e-health di rumah sakit. Namun intinya adalah bahwa semakin tinggi kita menaruh atau meletakkan kegiatan tersebut ya di tataran kebijakan yang lebih tinggi, pasti uangnya nanti akan lebih besar lagi, akan dikawal dan tentunya pembiayaannya harus ada. Ya. Nah, di Biro Perencanaan dan Anggaran sendiri kita sedang dan akan mengembangkan sistem e-planning atau e-perencanaan, kemudian e-budgeting atau e-anggaran, dan e-evaluasi atau e-evaluation ya, dan e-office ya. Nah, sesuai dengan tupoksi Biro Perencanaan dan Anggaran ya, bahwa seluruh proses perencanaan, seluruh usulan perencanaan dari unit utama ataupun satker yang akan mengusulkan kegiatan dengan sumber pembiayaan APBN dan PHLN yang tercatat di Kementerian Kesehatan harus menyampaikan dan terdokumentasi di Biro Perencanaan dan Anggaran. Ya, jadi walaupun nanti kegiatan e-hospital, e-health hospital ini akan dikerjakan oleh Pusdatin atau PUK, namun usulan-usulannya ya dan dokumen-dokumen usulannya itu harus disampaikan dan terrecord di Biro Perencanaan ya. Dan apapun itu, jadi juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, kemudian dari UPT ya, Rumah Sakit Umum Daerah, bahkan masyarakat secara langsung ya, itu semua usulannya itu harus ke Biro Perencanaan dan Anggaran. Nah ya, dengan begitu banyak ya usulan-usulan perencanaan, usulan kebutuhan anggaran, tentunya Biro Perencanaan dan Anggaran akan membutuhkan waktu khusus untuk bertatap muka dan berbicara kepada pengusul-pengusul tersebut yang kelihatannya akan memakan waktu ya, sangat memakan waktu di Biro Perencanaan Anggaran. Jadi pekerjaan kita bukan hanya berbicara secara fisik, ketemu secara fisik, dan itu pengalaman sangat tidak efisien ya. Dan oleh sebab itu ya, kami di Biro Perencanaan akan sedang mengembangkan e-planning, e-budgeting, dan e-money tersebut untuk mengatasi masalah tersebut secara online nantinya. Di tahun 2011 kita sedang merancang bangun, kita mendesain ya, dan 2012 insya Allah itu akan bisa kita gunakan ya. Namun e-planning, e-budgeting, e-money ini menurut sebagian besar beberapa orang mengatakan ini sangat ambisius ya, sangat ambisius karena berbicara tentang perencanaan, anggaran, dan evaluasi untuk seluruh satker ya, yang menggunakan APBN di Kementerian Kesehatan itu sangat kompleks ya. Tetapi kami berpikir bahwa kita mulai saja ya, nanti waktu berlalu kita akan memperbaiki sistem tersebut. Nah, dengan e-planning, e-budgeting, dan e-money yang kami kembangkan itu, maka tentunya juga prosedur perencanaan ya, penganggaran akan lebih baik, dan juga menghindari gratifikasi atau KKN, karena kita berupaya bahwa tatap muka secara fisik itu tidak ada lagi ya. Jadi tentunya bahwa itu akan mengurangi ya kemungkinan untuk KKN. Kemudian seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran, monitoring, dan evaluasi memerlukan sistem pengarsipan yang baik dalam bentuk elektronik. Jadi nanti sistem kita itu tentunya akan ada sistem recordingnya. Kita arsipkan semua, masuk dalam sistem tersebut dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumen tersebut akan tersimpan di sistem. Jadi ketika kita akan memanggil kembali ya
tornya, dokumen-dokumen pendukungnya dan lain sebagainya, itu secara mudah nanti kita panggil di sistem. Ketika ada pemeriksaan dan lain sebagainya, kita tidak akan kelimpungan lagi untuk mencari di lemari ya, dengan mencari kertas-kertas file yang bisa saja hilang ya. Oke. Ya. Ya, maju ke depan. Belum. Masih di pendahuluan ya. Belum. Latar belakang. Ya, ya ini. Kemudian ya, kami menyadari juga bahwa dengan begitu banyak dokumen-dokumen perencanaan yang masuk, yang masih bersifat kertas, paper, kita akan kesulitan mengolah informasi tersebut untuk digunakan sebagai data, sebagai informasi untuk mengambil kebijakan. Ya. Jadi sering pimpinan kita meminta begitu banyak versi-versi perencanaan atau penganggaran data anggaran. Coba untuk belanja modalnya, belanja barangnya, itu kami pimpinan meminta, dan itu kita agak kesulitan untuk menginformasikan secara cepat karena sistem yang dibangun, sistem Renja KL oleh Bappenas maupun sistem RKKL yang dibangun oleh Kementerian Keuangan itu masih sangat agak sulit untuk kita minta untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik tersebut karena mereka tidak membangun sistem yang fleksibel atau sistem yang mudah untuk kita dapatkan atau kita olah data-data tersebut. Mereka masih mengunci dengan tujuan tersebut, tujuan tertentu karena mungkin ada hal-hal tertentu yang mereka batasi. Kemudian, ya, lanjut. Nah, tujuannya seperti ini. Kita mengembangkan sistem e-planning, e-budgeting, e-monef. Jadi kita akan mensukseskan program wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan kita di Kementerian Kesehatan, ya, karena seluruh perencanaan, ya, kalau kita mau mendapatkan opini WTP tersebut harus berdasarkan evidence base, ya, artinya bahwa tidak mungkin atau tidak dimungkinkan suatu perencanaan atau suatu kegiatan dialokasikan, ya, di suatu tahun anggaran tanpa ada usulan perencanaannya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah sakit mengusulkan untuk rehab rumah sakitnya atau membangun rumah sakitnya, tetapi tidak ada dokumen usulan dan data dukungnya, itu dianggap bahwa itu salah, ya, dan itu tidak akan itu akan menghambat untuk mencapai opini laporan keuangan WTP. Kemudian kita juga berupaya untuk mendukung sertifikasi ISO dan kemudian mengimplementasikan reformasi birokrasi, yaitu perencanaan penganggaran dilakukan dengan prosedur yang lebih baik untuk menghindari KKN itu tadi. Kemudian itu tadi kita mendukung juga mengimplementasikan paperless office, green office. Lanjut. Nah, kondisi IT di Biro Perencanaan dan Anggaran tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kita sudah punya sebenarnya sistem atau software, ya, software perencanaan oleh Bappenas, software RKKL oleh Kementerian Keuangan, kemudian ada juga software e-monef oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, tetapi itu belum terkoneksi dengan baik, ya, dan sebenarnya banyak hal yang harus dijembatani, ya, untuk memudahkan kita di Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kita, ya. Kemudian ya, idealnya bahwa semua usulan kegiatan dari masyarakat dan dari manapun itu harus melalui Biro Perencanaan dan Anggaran, ya, dan terdokumentasikan di Biro Perencanaan dan Anggaran dengan kondisi-kondisi yang tadi juga sudah ada di slide sebelumnya, ya. Lanjut. Nah, ini strategi pengembangan kita untuk pengembangan e-planning, budgeting, dan monef, ya, di Biro Perencanaan dan Anggaran, ya. Ya, lanjut.
Jadi strategi pengembangannya itu ya, memanfaatkan dan mendayagunakan dan menghubungkan data pada aplikasi software yang sudah ada saat ini, ya. Kemudian juga berkoordinasi dengan Pusdatin, ya, karena nanti sistem ini merupakan bagian dari Signas, ya. Kemudian meminta dukungan manajemen senior untuk mendorong pemanfaatan sistem informasi menggunakan teknologi dengan platform yang umum atau terbuka. Ya, lanjut. Kemudian pengembangan sistem informasi dilakukan secara modular terstandar sehingga nantinya bisa diwujudkan integrasi antar modul dan aplikasi. Pengembangan dan sosialisasi Grand Design Signas atau e-health Kementerian Kesehatan ini dan pengintegrasian antar sistem di Kementerian Kesehatan. Kemudian mengimplementasikan sistem kontrol dukungan pada sistem perkantoran e-office untuk mendukung pencapaian sertifikasi ISO. Kemudian mengadakan pelatihan untuk mendorong sumber daya manusia menggunakan sistem informasi yang tersedia. Nah, ini kemudian lanjut analisis aktivitasnya. Jadi tadi di awal seperti yang saya sampaikan bagaimana harusnya suatu kegiatan tersebut, suatu kegiatan yang dianggap prioritas itu harus direncanakan melalui sistem perencanaan dan pengembangan dan penganggaran nasional. Ya, lanjut. Ya, ini ya, lanjut lagi. Ya, rencana pengembangan. Jadi nantinya e-planning, e-budgeting dan e-monef, ya, dari seluruh unit utama, artinya juga dari seluruh satker, ya, atau rumah sakit atau manapun yang menggunakan dana APBN itu bisa secara sistem masuk usulannya dalam e-planning, kemudian e-budgetingnya dan juga dalam monitoring evaluasinya. Ya, lanjut. Oh, sorry. Ya, sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran sistemnya sangat kecil, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin secara detail ketika mendapatkan file elektroniknya nanti bisa dicermati dengan baik. Ya, lanjut. Ya, baik. Jadi kesimpulan saya, ya, bahwa karena ini berbicara tentang rencana pembiayaan, sesi ini rencana pembiayaan untuk pengembangan e-hospital, ya, kita kegiatan ini, ya, karena kalau ini kegiatan ini dianggap suatu kegiatan yang prioritas, tadi saya setelah saya mencermati paparan dari Bapak Direktur, ya, dan memang itu sangat dibutuhkan dan itu menjadikan suatu hal yang prioritas, ya, ke depan, ya, harusnya kita menempatkan, ya, kegiatan atau statement pentingnya pengembangan e-hospital, ya, itu kita state, ya, di dokumen perencanaan dalam posisi yang lebih tinggi. Ya, posisi yang lebih tinggi artinya itu muncul di RKP dan juga dalam isu-isu strategis atau program prioritas, ya. Dengan demikian bahwa dengan sudah terstate di dokumen kebijakan yang lebih tinggi, artinya bahwa harus ada pendanaan nantinya, ya, untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan kami dari Biro Perencanaan dan Anggaran, ya, akan mengawal kegiatan tersebut. Walaupun, ya, anggarannya nanti itu secara khusus ditempatkan di BUK, apakah di Pusdatin tidak masalah, tetapi untuk mengawal, ya, kegiatan tersebut seperti demikianlah prosesnya, ya. Kemudian kesimpulan kedua bahwa kami di Biro Perencanaan dan Anggaran sedang dan akan mengembangkan sistem e-perencanaan, e-penganggaran dan e-monitoring dan evaluasi, artinya bahwa seluruh kegiatan, seluruh usulan dari Satker, ya,
kegiatan yang detail sekalipun, kecil sekalipun, itu harusnya masuk dalam sistem tersebut, ya, dan terdokumentasi dalam sistem tersebut, dan juga penganggarannya akan lebih mengikuti alur proses perencanaan tersebut, demikian juga IMONEF-nya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita akan kembangkan ini, ya, akan bisa memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran kita dengan menggunakan dana APBN di Kementerian Kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.